teman-teman Sepot, Spensapora Podcast. Ketemu lagi bersama Bu Elniza. Alhamdulillah teman-teman, pagi ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Siak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Gimana tadi Pak perjalanan kita? Ya, luar biasa. Kami juga syukur dapat kembali bertatap muka bersama-sama di sini ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Bapak, kita bincang-bincang asik aja Boleh, ya. boleh. Teman-teman, pagi ini kita sebenarnya kedatangan tamu dari Kabupaten Meranti dan alhamdulillah Bapak menyempatkan diri untuk hadir di sini bersama-sama kita sebagai motivasinya untuk sekolah SMP Negeri 1 Mempura. Nah, pada kesempatan ini kita juga mencuri waktu Bapak nih yang sangat sibuk untuk kita bincang-bincang sedikit bersama beliau di podcast kita. Bapak, saat ini kan kita nih sudah di 4.0, gitu ya Pak ya, era digitalisasi di mana semuanya berbasis digital, gitu ya Pak ya. Nah, sepengetahuan saya nih Pak, kalau di era digital seperti ini tentunya banyak yang harus kita saring untuk pendidikan anak-anak kita ya Pak ya. Nah, supaya nilai karakter anak kita itu tidak semakin merosot. Nah, di lapangan itu kita lihat karakter Ananda kita ini banyak sekali yang sudah agak sedikit-sedikit melenceng dari jalurnya gitu ya Pak ya. Nah, salah satu upaya pemerintah di pendidikan, di bidang pendidikan itu adalah ekstrakurikuler di bagian kepramukaan. Nah itu ekskul wajib ya Pak ya. Nah cuma sekarang kan kita lagi pandemi nih Pak. Nah sedangkan tatap muka terbatas masih kita jalankan. Ekstrakurikuler belum dibenarkan gitu ya Pak ya. Nah bagaimana pendapat Bapak, pandangan Bapak, bagaimana ekskul pramuka itu bisa tetap kita jalankan di masa pandemi ini gitu. Menurut pandangan Bapak bagaimana ya Pak ya? Oh iya. Sebelumnya selamat pagi dan salam hangat kepada Sepot, Spensapora Podcast. Memang pada kesempatan ini luar biasa ya Bu ya. Luar biasa saya bisa hadir ini dalam rangka tadinya ada Ibu sampaikan ada tamu dari luar kabupaten kita untuk berkunjung ke sekolah kita nih. Berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler, memang sejak diluncurkannya Permendikbud tentang ekstrakurikuler wajib ini, jadi kegiatan ekstrakurikuler itu di sekolahnya wajib cuma ada satu, wajib itu kegiatan kepramukaan. Iya benar Pak. Nah, kegiatan kepramukaan ini memang sudah dikemas, sudah dirancang dan memiliki juknisnya. Ya. Sehingga satuan pendidikan, kenapa saya katakan satuan pendidikan? Karena ekskul wajib ini diperuntukkan pelaksanaan kepada satuan pendidikan. Jadi mewajibkan kepada seluruh siswa untuk mengikuti pola pembinaan ekskul wajib kepramukaan. Maksudnya bukan berarti kemasan pendidikan kurikulum pramuka itu ditransfer langsung kepada siswa, tidak gitu seperti ya, Pak, itu. Ya? Oh iya Pak ya. Pola pembinaannya, strategi pembinaan yang dilakukan oleh seorang pembina pramuka ini diterapkan ke dalam pola ekskul wajib tadi. Itu makanya kita di ekskul wajib ini kita ada mengenal nanti model. Pertama model blok ini yang diikuti setahun sekali. Yang bagi siswa baru memperkenalkan kepada anak didik, siswa-siswi semuanya bagaimana bahwa salah satu program pemerintah memberikan kepercayaan kepada kepramukaan ini merupakan salah satu kegiatan untuk memberikan pembinaan karakter bagi anak-anak. Baik Pak, jadi kita tadi kan sudah mendengar penjelasan yang Bapak berikan ya Pak ya. Nah kaitannya dengan pandemi seperti ini itu gimana Pak? Ya baik. Memang di awal tadi saya sudah
sedikit memberikan semacam regulasi terhadap pendidikan ini. Tadi saya sudah sampai sebelum saya memasukkan ke dalam ranah pendidikan di zaman pandemi, bahwa pendidikan kepramukaan ini merupakan salah satu pendidikan terukur untuk membina anak-anak agar berkarakter. Ya, itulah sebabnya pendidikan kepramukaan ini dijadikan salah satu ekskul wajib di satuan pendidikan. Sebenarnya sebelum masuk di bulan Maret 2020 kita dilanda pandemi ya Bu ya. 2020 ya. 2020 ini pembinaan pendidikan pramukaan di satuan pendidikan khususnya di kabupaten kita ini luar biasa berkembang dan pelaksanaan kegiatannya terarah dan terukur sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan baik itu dari Kementerian Pendidikan maupun dari pihak Kuartir Nasional. Dari sini kita dari Dinas Pendidikan mendorong dan memberikan pola pembimbingan dengan bekerja sama dengan Kuartir Cabang Gerakan Mukasia. Jadi kolaborasi tim yang solid ini tadi antara Dinas Pendidikan bersama Kuartir Cabang tadi, alhamdulillah pembinaan atau penyelenggaraan kegiatan ekskul wajib di satuan pendidikan ini dapat melancar. Sebenarnya pola pembinaan di kabupaten kita ini satuan pendidikan sendiri yang ada di kabupaten Siani sudah mengerti kemasan kurikulum ataupun kegiatan-kegiatan dilaksanakan. Untuk pembinaan kegiatan ekskul wajib ini dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan karakter ini sebenarnya sudah dilakukan sebelum kurikulum atau jobdesk ini muncul, seperti program pembiasaan. Ya, betul. Kebanyak sekali pembiasaannya, anak disambut kehadirannya, kemudian mengucapkan salam, mungkin sebelum belajar kita berdoa dulu. Ini pembiasaan yang harus dilakukan ya sehingga nantinya anak-anak ini kita berharap agar dengan program pembiasaan menjadi terbiasa bagi dirinya, bagi keluarganya nanti. Namun setelah masuk daerah pandemi ini, musibah ini, sedikit terganggu kegiatan aktivitasnya, pembinaannya. Sebenarnya di sinilah kita pada awalnya berharap agar para pembina yang ada, guru-guru kita yang ada ini melakukan inovasi, menyesuaikan dengan keadaan. Kita tahu bahwa proses belajar mengajar ini selama pandemi kita melaksanakan secara daring dan kalaupun luring pun kita membagikan beberapa pokja, itu pun terbatas. Begitu juga di dunia pendidikan ekskul kepramukaan ini seharusnya kita lakukan seperti itu. Ya banyak di satuan pendidikan yang melakukan itu. Tetapi di awal pandemi ini kita kesulitan dalam hal sarana prasarana, apalagi dengan jaringan yang tidak begitu. Ini ada gangguan. Tetapi alhamdulillah untuk Kabupaten Siak, teman-teman, guru-guru kita, para pembina cukup memberikan kontribusi sehingga pendidikan karakter, pendidikan pramukaan ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, Bu. Baik, teman-teman kita tanya lagi ya dengan Pak Mahadar. Kalau menurut Bapak nih kan ya, nilai apa saja sih yang bisa diterima oleh peserta didik kita, ananda kita kalau mereka mengikuti ekskul pramuka itu secara maksimal, Pak? Ini pertanyaan ini yang sering muncul ya dimanapun kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bernapaskan pendidikan kepramukaan. Ya, ingat bahwa gerakan pramuka organisasi, kepramukaan itu aktivitas atau kegiatannya, pramuka itu adalah personel atau individu orangnya. Ini harus mengerti. Kemudian seorang anggota pramuka dia harus benar-benar mendalami yang namanya Trisatya dan Dasadharma. Trisatya itu mengukuhkan bahwa diri ini adalah bersungguh-sungguh untuk menjalankan kewajibannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini jelas, ya kan? Kemudian di Dasadharmanya situ takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti kan bagaimana anak-anak kita ini benar-benar mampu dan mengerti, menguasai, mengikuti dan menerapkan bahwa
di alam ini kita harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama. Nah, kemudian bagaimana anak-anak kita dan anak-anak kita peserta didik ini cinta akan lingkungan, berarti cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Cinta dengan alam, berkasih-kasih dengan sama manusia. Dan ini bersinergi dengan program sekolah ramah anak. Sekolah penggerak Pak, profil Sekolah pelajar penggerak, Pancasila. kemudian Ya. ada pelajar Pancasila ya Bu ya. Itu luar biasa. Ah. Ada itu ditambah lagi ada nanti adiwiyata. Ya. Nah, gitu. Begitu kemudian karakter apa yang kita minta? Patriot. Nah, dia menjadi seorang patriot. Nah, patriot yang gimana? Sopan. Nah, satria dia. Ya. Nah, patriot yang sopan dan satria. Kemudian bagaimana dia ramah? Ya. Tidak sombong. Sombong. Nah, ramah. Kemudian bagaimana disiplin? Nah, ini yang kita minta. Ya, betul. Nah, kemudian bagaimana dia memiliki pikiran yang suci, Ya. suci dalam pikiran. Nah, bagaimana perkataan dia? Nah, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Nah, ini kalau saya jelaskan di sini, 10 dasar dharma itu memiliki kurang lebih daripada 75 karakter. Nah, 75 karakter. Tak dapat 75 di 25 karakter. Iya. Jadi ini harapan kami kepada terutama sahabat-sahabat Sepot ini di Pensapura Podcast ini. Ya. Mudah-mudahan program sekolah penggerak ini mengkolaborasi seluruh aktivitas menghubung kaitkan dan mengembangkan sehingga benar-benar sekolah kita ini benar-benar sekolah yang diperhitungkan, yang sangat menjadi kebanggaan bagi kita. Ya, melahirkan peserta didik yang punya Ya, karakter betul, yang luar betul, biasa gitu ya Pak ya, betul. untuk menghadapi dunia yang sangat kejam Betul. katanya gitu. Baik Ya. teman-teman Sepot, kita sudah melaksanakan kegiatan ekskul pramuka, cuman agak terkendala sedikit sejak pandemi ini ya teman-teman. Nah, sekarang kalau seandainya nanti Pak di Januari 2022 katanya nih kan Pak, katanya kita sudah bisa tatap muka seperti biasa karena sudah 90% vaksin gitu. Betul. Alhamdulillah kalau kami guru-guru tenaga kependidikan semuanya sudah vaksin Pak. Alhamdulillah. Siswa tinggal dari 450-an siswa itu tinggal sekitar 25-an yang belum vaksin. Dalam tanda kutip ada yang orang tuanya tidak mengizinkan dan sebagainya. Tapi insya Allah sudah bisa melaksanakan tatap muka tidak terbatas lagi. Tapi semuanya mudah-mudahan nanti ekskulnya bisa kembali maksimal gitu ya Pak ya. Nah kalau menurut Bapak untuk mengefektifkan kegiatan ekskul itu tentunya kan punya kendala-kendala gitu ya Pak ya. Kira-kira kendala terbesar menurut Bapak ekskul ini tidak berjalan maksimal itu bagaimana ya Pak ya? Ya. Ini jadi kalau berbicara ekskul terutama kita fokus kepada ekskul wajib tadi. Ya. Memang banyak ekskul yang menjadi pilihan-pilihan. Ya, ekskul pramuka kita yang wajib ya Pak ya. Memang pilihan-pilihan banyak, tetapi mereka semua harus wajib mengikuti satu pilihan wajib, gitu kan? Nah, sedangkan yang lain boleh memilih di antara satu lainnya. Jadi memang di era pandemi ini, terutama kami pada kesempatan ini, saya mengajak kepada sahabat Sepot ini untuk tetap menjalankan prokes, ya, protokol kesehatan. Ya, tiga yang menjadi kuncinya adalah jangan lupa menggunakan masker, kemudian cuci tangan atau hand sanitizer. Nah, kemudian tadi jangan kita berkerumun. Nah, ini walaupun kondisi kabupaten kita siang ini sekarang jauh melandai. Katanya kabar-kabarnya sudah hijau kita nih Pak. Ya, tidak ada kasus di rumah sakit. Iya, tetapi kita harus menjalankan prokes yang ketat tetap. Nah, ini saya berharap di SMP 1 ini juga teman-teman guru bersama tim COVID di Satuan Pendidikan ini terus menggalakkan, terus mengajak, terus menghimbau kepada warga belajar ataupun peserta didik kita semua untuk tetap menjalankan prokes secara ketat. Nah, kemudian tentulah harapan kita di tahun 2022 dengan keadaan pandemi yang seperti ini yang terus melandai, ini kita berharap semua aktivitas dapat kita kembali normalkan. Tetapi dengan kembali normal bukan berarti kita mengabaikan prokes tadi. Nah, prokes tadi.
kebiasaan baru ya, itu ya Pak ya. Kita harus melaksanakan kebiasaan ya. baru tadi ya Pak ya. Untuk ekskul wajib memang secara resmi kita belum menyurati pihak satuan pendidikan. Namun sebenarnya kita sudah dapat melakukan. Tadi untuk kegiatan kita kan ini terbatas dengan ada hal-hal seperti yang sarana prasarana yang belum mendukung. Kemudian kita masih dihantui ketakutan dengan pandemi ini, sehingga pihak guru, sekolah, satuan pendidikan, orang tua masih ragu untuk melakukan aktivitas ini. Sebenarnya bisa kita lakukan, sedangkan tatap muka terbatas bisa kita lakukan, apalagi pembinaan ekskul wajib. Yang jelasnya silakan laksanakan ekskul wajib dengan tetap mengedepankan prokes. Oke, baik teman-teman. Wow, luar biasa ya bincang-bincang kita pada hari ini. Nah, ini satu lagi boleh ya Pak? Tanya Pak. Oke, harapannya Pak. Harapan Bapak ke depannya untuk sekolah-sekolah itu agar pramuka kita ini bisa maju dan berjaya. Ya. Tentulah ya, kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat besar harapannya tertumpu kepada satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Siak ini. Terkhusus ya, karena saya berada di SMP 1 Mempura ini kan, kepada sahabat-sahabat Sepot ini, bagaimana kegiatan pendidikan kepramukaan ini, baik itu kegiatan ekskul wajib maupun kegiatan reguler yang dikelola oleh Gus Depan ini dapat menggeliat kembali dan secara bertahap melakukan program untuk mendukung kemajuan daripada sekolah kita ini. Karena apapun kegiatan ekskul yang dilaksanakan di sekolah tetap mengacu, tetap mendukung tercapainya program sekolah. Nah, jadi harapan kita ini kan agar pendidikan ekskul, terutama pendidikan ekskul kepramukaan ini bisa menjadikan salah satu pendidikan yang menopang terhadap kemajuan satuan pendidikan, terutama di SMP 1 Mempura ini, dan salah satu kegiatan yang bisa berkolaborasi dengan kemajuan dan tuntutan daripada sekolah penggerak. Jadi bersama-sama, karena kita kan memiliki tim sekolah penggerak, tim ekskulnya, tim sekolah wajib. Tetapi bagaimana ke depannya agar lebih mantap? Tentulah kerjasama terus dipupuk. Rasa kekeluargaan harus tetap terjalin. Dan komunikasi, kerjasama, kemitraan, baik itu dengan orang tua siswa, stakeholder yang ada di lingkungan sekolah kita, terus dijalin dan dipupuk untuk kelangsungan pola pembinaan untuk mencapai pada tujuan sasaran di satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Siak, terutama sekali pada SMP 1 Mempura. Terakhir, saya sangat mengapresiasi terhadap apa-apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat Sepot yang ada di SMA 1 Mempura ini. Kami bangga dan kami terus memberikan semangat dan motivasi. Semoga kawan-kawan, rekan-rekan sini, sahabat-sahabat Sepot semuanya terus semangat dan jangan mengabaikan yang namanya prokes kegiatan, dan teruslah berinovasi dan membanggakan Kabupaten Siak ini. Amin. Oke. Wow, teman-teman, luar biasa ya bincang-bincang kita pada pagi hari ini dengan Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, Bapak Haji Mahadar, SPD MM. Oke, terima kasih banyak Pak sudah hadir di Sepot. Teman-teman, sekian dan terima kasih sudah menyaksikan Sepot Pensapura Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.